Oke. Siap semua tadi? Malam semua. Malam semua. Gema banget. Cek. Malam semua. Mahasiswa Anda. Adil Katalino Bacu Amin Kasaruga Basengan ke Jumatan. Angkat tangan yang dari mandor. Habis balik. Habis balik semua. Setengah temila. Mantap setengah temila. Perangnya itu justru di setengah temila kalau di Landak Kabupaten memang. Ya. Subaki. Wah, mantap Subaki. Mantap. Ya, jadi sebenarnya aku tahu tak diundang. Aku pun sebetulnya pas lewat, terus aku melihat ada asrama mahasiswa. Aku udah tahu lama sih, sering lewat sini, sering lewat Sepakat, terus langsung mampir, ketemu Bang Nikolas, ngobrol lah kita. Gimana nih kalau misalnya aku ketemu dengan mahasiswa di asrama Lada, aku diterima dengan hangat dan sangat terbuka. Aku pun nih sebetulnya solo ya, aku nih tim pun nggak punya, apapun nggak punya, pokoknya modal nekat ibaratnya nyalek. Umurku sebetulnya masih 30-an, jadi tidak terlalu beda jauh lah sama kalian. Aku pun targetnya memang pemilih pertama dan yang masih muda-muda, yang ibaratnya masih punya idealisme untuk bagaimana ingin membangun Landak. Jadi namaku Febriana Kusuma atau biasa dipanggil Rian. Aku kuliah di Australia. Aku lahir di Pontianak, tapi cuma penumpang akhir. Tapi ibuku kalau dilihat di sini Petronella itu anggota DPRD Provinsi Kalbar sekarang menjabat, tapi maju lagi caleg di 2024. Ibuku orang Sabadu, jadi aku dari Sabadu Mandor, desa Sabadu. Ada yang tahu nggak desa Sabadu? Ada tahu kan? Nah, rumahku kasih Simaraga sebelum jembatan kalau mau ke Sekilap. Nah, di sebelah kanan itu ada kayak kafe, banyak pohonnya, banyak saung, itulah. Kalau mau main selalu terbuka di situ. Jadi aku numpang lahir, terus aku pindah ke Jakarta. Jadi masa remajaku sampai aku SMA itu di Jakarta, terus aku kuliah ke Australia, 3,5 tahun kuliah, lalu kerja. Pokoknya hidupku di rantau kurang, Karaja banget. Terus tahun 2021, ibuku waktu itu menantang aku, kamu anak Landak. Aku pun merasa darahku masih darah Dayak. Walaupun aku lama di Jakarta, tapi dari kecil aku diajarkan sama ibuku, libur itu pulang ke Sebadu, main ke Sebadu, jadi Landak itu bukan tempat yang asing buat aku. Lalu maju ke 2021, kita sering ngobrol politik di Landak dengan teman ibuku. Apa nih yang kamu bisa bawa ke Landak gitu, kamu mau pulang. Jadi aku ditantang. Pada saat itu kesempatan itu aku ambil. Maka dari itu aku sekarang berdiri di depan mahasiswa Landak semua yang keren-keren, yang mantap-mantap, yang kritis itu. Dan aku mengiyakan, terus aku akhirnya sekarang berani untuk maju walaupun aku tidak dikenal sama sekali di Landak. Ya inilah usahaku setidaknya itu. Jadi dari yang pengalaman tadi yang
ingin aku bawa sebetulnya ke ladang adalah mengubah pola-pola berpolitik di ladang, dan aku mau menawarkan sebetulnya ada cara berpolitik yang asik, yang sebetulnya sesuai aturan. Kita tahu cara-cara berpolitik di ladang gimana. Itu yang mau aku bawa, dan aku pun cara berpolitiknya politik transparan. Jadi apapun semua akan bisa di cross check, apa yang mau dikerjakan semuanya itu akuntabel dan ada integritas di situ. Itu yang mau aku bawa, dan aku pun selalu dari dangan semua tuh pasti mengenyitkan dahi gitu. Nggak bisa nih seorang Febrian ingin mengubah cara-cara yang udah ada di ladang. Tapi aku percaya karena aku mengincarnya juga pemilih-pemilih pertama yang sebetulnya otaknya belum dicuci. Aku udah keliling hampir 20 titik sampai terjauh itu di Bunyamin gua di Sebaki. Aku naik speedboat ke sana. Setiap hari aku kalau bisa duduk dengan anak-anak SMA apa yang menjadi keluh kesah mereka. Yang ingin aku fokuskan gimana caranya agar SDM di ladang itu menjadi SDM yang unggul, yang betul-betul kompetitif gitu. Nggak usah jauh-jauh bersaing dengan kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat. Kita tahu faktanya bahwa dari 16 desa tertinggal yang ada di Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal itu ada di ladang. Itu yang harus kita kejar sebetulnya. Dan ini bukan hanya di tangan yang caleg-caleg atau yang menjadi wakil rakyat, tapi di tangan-tangan kalian semua gimana mau bawa ladang itu ke depannya bagaimana. Nah, itulah makanya aku berdiri di sini. Ada keterwakilan kalian yang berbicaranya pun satu bahasa, yang aku pun mengerti sebetulnya apa yang menjadi keluh kesah kalian nanti setelah mungkin lulus kuliah, apa yang mau dikerjakan di ladang. Oke, mungkin ada beberapa yang mungkin mau keluar, mungkin ke Jawa, ke pulau-pulau lain, tapi jangan lupa dengan jati diri kalian bahwa kalian masih anak-anak ladang. Mungkin 6 sampai 8 tahun sampai 10 tahun di luar, tapi pada akhirnya kalian harus pulang membangun ladang. Karena kalau bukan anak-anak muda siapa lagi? Kita tahu pemilu 2024 itu 80% adalah usia produktif. Dari 18 sampai 40 itu 80%. Jadi 5 tahun ini di 2024 sampai 2029 itu sangat penting. Apalagi kita sering dengan jargon-jargon kita mau Indonesia emas 2030. Itu gimana caranya kita bisa menyapai itu kalau politiknya ya seperti ini gitu. Kalau ada anak soskol di sini kita menyebutnya status quo gitu. Kita mau melawan status quo itu gimana? Status quo itu kan keadaan sekarang yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketidakpastian. Gimana nanti aku lulus kuliah, apakah aku gampang dapat kerja? Gimana misalnya aku mau jadi pengusaha, entrepreneur, kita bisa dapat modal dari bank, atau apakah ada jalurnya gitu? Apa akan dipermudah untuk anak-anak muda ini berkreasi, menciptakan sesuatu di ladang, membangun sesuatu di ladang? Itu yang mau aku perjuangkan kalau misalnya aku bisa duduk di parlemen. Nah, aku sendiri partainya Nasdem. Tapi aku hanya berpendapat bahwa partai politik itu hanya kendaraan politik, karena sistem di Indonesia tidak memungkinkan untuk aku menjadi independen. Jadi aku berkendaraan politik Nasdem, walaupun kita tahu landak itu adalah betul-betul sarangnya merah, tapi aku pun tidak tarik-tarikan dengan sarangnya merah gitu. Ibuku pun satu-satunya di DPRD Provinsi Kalbar yang berwarna lain. Jadi ada 5 anggota DPRD Provinsi, 4 itu warna merah, 1 warna biru dari Nasdem, yaitu Ibu Petra, ibuku. Nah, ibuku di provinsi, jadi yang dari lain landak pun bisa kalau misalnya tertarik dalam ibuku mencoblos juga. Nah, kita membawa sesuatu yang berbeda di ladang. Ibuku juga linear dengan aku, politiknya itu politik transparan. Jadi kita membuka semua dari ada apa sih di dalam DPRD itu, tugas-tugasnya apa aja,
berapa dana aspirasi rakyat yang ada di anggota DPRD provinsi? Ada yang tahu nggak? Dana aspirasi rakyat per tahunnya seorang anggota DPRD provinsi. Coba sebut aja asal. Kira-kira 3M. Oke, boleh 3M. Tapi sebetulnya ada 7M itu untuk anggota biasa aja. 7 miliar satu tahun itu untuk anggota biasa. Tapi kalau dia pimpinan, dia wakil ketua DPRD, dia ketua DPRD atau pimpinan komisi, itu bisa 15M satu tahun. Itu ketika mereka turun ke konstituen untuk mendengarkan yang disebut namanya reses. Reses itu setiap tahunnya ada 4 kali. Seorang anggota dewan dia ke konstituennya untuk mendengarkan apa yang dibangun. Yang dibangun itu misalnya jalan usaha tani, irigasi, normalisasi sungai, tower, sinyal, listrik, pokoknya berhubungan dengan pembangunan. Itu ada 7M dan itu bisa direalisasikan. Tapi pada kenyataannya anggota dewan itu menyembunyikan angka itu dan tidak pernah ada yang mau membuka. Jadi nanti kalau misalnya kalian pulang ke Landak, ada caleg-caleg mau sosialisasi, kalian dengar, harus datang, tanya nilai pokir itu berapa untuk satu anggota dewan DPRD. Nah kalau kabupaten itu sekitar 1,5 sampai 2M. Ya tadi kalau kita mau logika 7M di provinsi ada yang dah duduk 25 tahun. 7M kali 25 tahun berapa? 175 miliar. Bisa bangun Gak main. di Landak, bisa bangun badan. Apa yang gak bisa dibangun di Landak? Mau jalan tol bisa. Mau jemputan anak sekolah bisa. Apa program-program yang bisa bangun? Bisa semua. Kalau ada kebukaan, ada transparansi. Nah di sini makanya aku menawarkan warna yang berbeda. Mungkin 5 tahun ke depan belum ada lagi yang berani seperti aku ingin membuka. Karena aku tidak punya agenda apa-apa mau pulang ke Landak. Aku pun sebelum ini yang tadi aku udah bilang, aku pun jadi Jakarta di perusahaan startup. Jadi perusahaan startup itu perusahaan rintisan yang beroperasi kurang dari lebih 5 tahun. Jadi aku dibiasakan itu kulturnya kalau kerja di perusahaan startup, tapi aku di bidang teknologi. Kalau di perusahaan startup, solusi-solusi yang diberikan itu harus solusi-solusi kreatif, karena permasalahan yang kita kerjakan itu, yang mau kita selesaikan, problem-problem yang mau kita selesaikan itu belum ada jawabannya, kita belum menemukan referensinya, kita harus putar otak cari sendiri. Nah, modal itu sebetulnya mau aku bawa ke kabupaten. Jadi aku pun masih mau di kabupaten dulu gitu, untuk masuk di kabupaten. Dan untuk kalian jangan pernah skeptis dengan yang namanya politik lokal, apalagi di daerah kalian sendiri. Kalian harus turut aktif, bahwa wakil rakyat itu adalah cerminan rakyatnya sendiri. Jadi kalau kalian kritis, kalian terus tanya, kalian terus tagih janjinya, marah-marahin terus, wakil rakyatnya pun akan seperti itu. Jadi wakil rakyatnya pun akan transparan, akan kritis, akan terbuka. Tapi kalau kalian diam saja, wakil rakyatnya pun akan diam saja karena dia merasa, oh, aku pun bisa aku aloki. Jadi ame mau dialoki lagi 2024, tidak bisa karena ini tahunnya kalian. Masa depan itu ada di tangan kalian. Mau dibawa kemana-mana. Mungkin yang kalian mau entrepreneur, mau kerja terserah, tapi setidaknya beri sesuatu, kerjakan sesuatu yang untuk membangun. Sekecil apapun impactnya, sekecil apapun usahanya, itu pasti akan tetap terasa. Jadi jangan pernah lupakan itu. Aku pun kalau mau nyaman, ngapain gak aku nih kelandak gitu untuk kerjakan ini semua gitu. Tapi aku merasa udah waktunya sih. Kalau enggak, Landak akan terus tertinggal menurut aku. Itu. Tapi jangan takut.
harapan itu tuh masih ada, itu masih berubah. 5 tahun itu waktu yang lama sebetulnya untuk menunggu. Jadi betul-betul aku kembalikan ke kalian lagi untuk berpartisipasi aktif. Jangan golput. Ada yang berencana golput? Tidak ada kan? Nah, berarti kalian sudah dewasa semua dan sudah melek politik. Harus melek politik. Dan jangan takut sama yang namanya politik. Sekejam apapun, aku pun dibela sama orang, sama dangan, tidak ada, aku maju sendiri. Aku beranikan diri. Itu sih yang mau aku sampaikan. Sekiranya kalau ada kurang atau apa, tapi aku akan membuka sesi tanya jawab. Jadi aku pun sampai pagi, sampai jam 5 pagi aku siap. Tanya apa aja boleh. Tanya apa aja boleh. Misalnya yang udah tingkat akhir, mau lamar kerjaan, mau apa, bisa aku nanti aku bantu. Misalnya bikin resume atau mau skill apa. Aku di bidangnya di teknologi itu aku di digital marketing sama IT. Jadi yang berhubungan dengan itu aku bisa bantu. Pokoknya harus kritis karena anak muda, anak mahasiswa, idealisme kalian lah sesuatu yang bisa kalian pegang karena orang tua itu udah gak ada lagi idealisme. Tapi kalau idealisme kalian sudah mati, tidak ada lagi yang bisa kita bangun. Jadi itu yang harus tetap kalian pegang. Kalian harus punya idealisme, kalian harus punya prinsip sebagai anak muda. Betul-betul mendorong bagaimana Melandang bisa terus maju. Itu sih kalau dari aku. Ada kurangnya atau salah kata, aku mohon maaf. Mungkin kita santai aja di sini, tanya jawab. Adil Katalino, Bacuramin Kesaruga, Basengan Kajubata. Yang mau tanya apa aja boleh. Jadi nggak berurusan dengan politik, apa? pribadi, Dites-tes capres boleh. Dites dulu nih. Dari analytical, Coba ya, visi misi apa gitu. Buat sekarang nilai gimana? Harus tanya. Baik, terima kasih. Aku yang terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ayu. Saya dari Sipaki, Desa Padiu. Jadi masalah Mau yang kritis juga boleh. Ya. masalah kritis, masalah pembangunan di Sipaki, Pak. Kalau di Sipaki itu dilihat Pak, masih jalan itu masih kurang, Pak. Iya. Masalah jalan transportasi itu kalau kita menuju misalnya kalau kita menuju ke Malang itu jalannya masih jelek, Pak. Terus masalah pembangunan kayak alat tiang listrik ini masih kurang, Pak. Soalnya orang masih mengandalkan lagi masih kurang, Pak. Itu ya, Pak. Iya. Lagi sekalian aja. Ada yang mau tanya lagi sekalian? Ayo, jawab barengan. Selamat malam, Pak. Kenalkan, nama saya Rufin, asal dari Sengat Bela, khususnya desa Pauman. Mantap. Tadi kan Abang bilang untuk provinsi khususnya yang di kecamatan apa ya, tertinggal tadi 13 kecamatan ya. Kalau misalnya seandainya Abang jadi ini, saya duduk dapat kursi kan. Ya. Kira-kira apa nanti yang akan Abang lakukan untuk desa-desa yang tertinggal kalau misalnya dari 3 kecamatan tadi, Subangki, Mandor,
sama Sinar Kemi lah. Itu aja Om. Oh, iya. Ada lagi? Terima kasih. Belum ya. Iya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nicholas Irfan Gunawan. Saya angkatan 2021. Saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura, jurusan Kehutanan. Saya mau menanyakan soal pendidikan. Karena di Kabupaten Landak SDM itu masih sangat kurang, khususnya di bidang pendidikan. Pertanyaan saya, gebrakan apa yang akan Abang lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Landak supaya tingkat pendidikan di Landak semakin tinggi sehingga masalah kemiskinan itu bisa berkurang. Sekian, terima kasih. Ada lagi? Jawab dulu kali itu. Oke, jawab dulu ya. 3. Yang tadi soal sebangki, itu memang betul adanya sebangki karena aku pun sudah jalan sampai ke Kunyangin 2. Itu yang akan aku perjuangkan sebetulnya nanti. Pembangunan jalan yang tadi aku udah bilang. Cuma di kabupaten ini tidak bisa mendesaknya banyak-banyak karena itu dia tadi 1,5 M sampai 2 M. Jalan aja kalau 1,5 2 M itu untuk keseluruhan ya. Satu paket itu 200 juta. Jadi ada 20-an. Kalau kita mau bikin jalan 500 meter aja itu udah butuh dana berapa? Dan kalian harus tahu dana aspirasi rakyat itu ketika sudah pada realitanya itu banyak terpotong OPD, terpotong Bapeda, terpotong partai. Jadi misalnya nih 1,5 M aku mau kasih jalan ke Sebangki, panjangnya taruhlah kita ngomong 2 kilo. Itu realisasi di lapangan hanya 700 juta atau 600 juta. Itu sistem yang ada sekarang. Dan itu tidak tahu lah, mungkin harus bupati atau entah apa gitu. Sama itu bisa nih. Jadi itu mungkin di luar aku, tapi aku bisa tetap perjuangkan. Kalau aku di komisi pembangunan tadi, di komisi infrastruktur. Jadi kalau kita udah masuk ke DPRD, nanti kita dibagi-bagi lagi komisinya. Jadi ada komisi pendidikan, ada komisi infrastruktur, dan itu nanti akan dibagi nego-nego lagi itu dari wakil DPRD-nya, dari ketua DPRD, dari ketua-ketua partai yang ada di Landak. Tapi kalau aku disuruh pilih, aku mau masuk pendidikan. Jadi nanti mungkin penyambung pertanyaan Bung Nicholas. Yang tadi masalah desa tertinggal itu banyak banget yang bisa dikerjakan sebetulnya. Apa sih kategori desa tertinggal itu? Biasanya kita bisa bilang dari belum adanya listrik di situ. Nah di situ bisa dari yang tadi aku bilang, dari komisi infrastruktur kita bisa push ketika kita sidang paripurna ya dari dana pokir itu. Jadi walaupun dana aku sedikit, setidaknya aku udah berani untuk misalnya nanti aku datang ke Pakuman dan aku bisa bilang ada berapa dewan sekarang yang di Pakuman yang sudah jadi, yang udah berapa periode, ya kan? Itu dia apa yang udah dibangun gitu oleh mereka. Itu aja sih aku mau mengembalikan. Jadi nanti pulang kalau ketemu dewan ada yang sosialisasi, datang aja. Datang, tagih janji mereka, tagih apa yang sudah kau kerjakan sebagai anggota dewan untuk membangun Pakuman. Itu sebetulnya. Dan kalau dari aku pasti, dan aku ada nih sebagian anggota dewan yang misalnya dia membagi pokirnya itu tadi, pokok pikirannya itu sesuai dengan kepentingan. Jadi misalnya dia dapat 80% suara di Pakuman, jadi paketnya itu kan banyak ke Pakuman, itu logikanya. Tapi kalau aku kan melihat dari urgensi, seberapa rusak jalan di situ, seberapa parah jalan di situ, aku akan bangun. Walaupun yang tidak ada yang memilih aku di desa itu, tidak ada yang memilih aku di dusun itu. Jadi aku akan melakukan itu. Hal yang lain masih ada hitung-hitungan kalkulasi. Aku di sini udah dapat suara, ngapain aku bangun di sini? Aku tidak akan seperti itu. Karena kenapa? Karena aku udah punya kepentingan. Dan aku turun ke politik,
Aku bukan manusia politik, aku tidak pernah bergabung di politik, aku baru dapat KPK itu bulan Juli, Nasdem, dapat DCS, daftar calon sementara September, November baru dapat DCT. Jadi bisa dibilang aku belum punya dosa politik. Dosa sebagai manusia banyak. Dosa sebagai manusia banyak, tapi aku terjun ke politik 6 bulan ini aku belum punya dosa politik. Jadi yang bisa ditagih itu sebetulnya incumbent itu Udah jadi. yang sudah jadi. Tagihlah ke mereka apa yang sudah kau bangun. Kau sudah 3 periode 15 tahun, 2 periode 10 tahun, apalagi 4 periode 20 tahun. Ada tuh. Ada, kita tahu semua. Itu. Masuk tadi ke Bang Nicholas masalah pendidikan pun banyak banget. Sebangki hanya 2 SMK. Sekarang melihat usia belajar sebangki aja udah berapa ribu orang. Kesulitannya Bang Nicholas, kalau kita mau bangun, aku sebetulnya lebih setuju membangun SMK karena dia bisa begitu lulus dia tidak usah lagi capek-capek kuliah, jadi langsung masuk ke industri-industri padat karya dan langsung bisa mempraktekkan apa yang dipelajarkan di SMK. Jadi langsung bisa turun, langsung bisa kerja, langsung bisa produktif lah gitu. Jadi aku sebetulnya lebih di SMK. Di Sebangki itu hanya 2 SMK dari usia produktif itu mungkin yang bisa masuk SMK itu dari berapa ribu gitu. Jadi sedikit sekali dan itu memang harus di-push pembangunan SMK, pembangunan pelatihan-pelatihan. Kita harus banyak bikin workshop misalnya yang sesuai dengan kita berkolaborasi juga pastinya dengan departemen-departemen yang ada. Misalnya kita mau kolaborasi dengan Menkominfo dalam misalnya literasi digital atau digital skills. Misalnya yang sesuai dengan kebutuhan sebetulnya di sekarang ini gitu. Misalnya tadi skill-skill yang tadi misalnya website, UI UX, teknologi lah yang berhubungan dengan teknologi atau developer, web developer yang seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus memastikan juga infrastrukturnya memang udah siap dari segi itu. Jadi kalau dari segi pendidikan untuk membangun SMK itu memang agak sulit karena harus menentukan tenaga didiknya ada nggak, terus calon muridnya itu udah siap, terus tanahnya itu tanah hibah atau tanah apa. Nah kebetulan ibuku udah membangun 1 SMK di Sebangki dan itu langsung ada minatnya, langsung beberapa calon siswa dan segala macam yang berhubungan dengan itu tadi upskill dari yang udah kita capai. Tapi kalau yang mau jadi petani juga itu bagus. Ada nggak yang mau jadi petani? Jadi nggak usah mengikuti zaman. Ada yang mau jadi petani bagus, tapi kita membawa literasi digital itu sendiri. Jadi misalnya ada satu perusahaan rintisan namanya e-fishery, kalau ada yang pernah dengar. Ada yang pernah dengar nggak? E-fishery. Jadi e-fishery itu dia itu semacam alat untuk ngasih pakan ke ikan-ikan yang ada di kolam. Jadi kalau kita punya kolam-kolam ikan yang besar, dia otomatis kita bisa mengoperasikannya dari handphone. Jadi ikan-ikan yang akan dihasilkan itu nanti tidak akan kekenyangan dan dia akan tahu jadwal makan yang tepat dan segala macam. Jadi itu yang mau aku push. Jadi betul-betul gimana nih? Sebetulnya udah baik sih apa yang dirintis oleh bupati kita sebelumnya di Karel ya. Cuman kalau aku masuk, aku bisa akan lebih nge-push lagi karena ada keterwakilan itu. Apalagi suara aku nanti misalnya mayoritas ya anak-anak muda gitu, itu pasti yang akan aku perjuangkan. Karena kita lupakanlah sebenarnya generasi orang tua kita karena itu akan selesai. Jadi cara-cara berpolitik di London yang lama itu semua akan ditinggalkan, itu akan punah, udah nggak ada lagi. Sekarang di 2024 itu aja kalau misalnya mau bermain itu sebenarnya bersulit karena Bawaslu udah mewanti-wanti bahwa
penerima misalnya serangan fajar itu juga bisa dijatuhin. Jadi yang melakukan dan yang menerima itu akan, nah kalianlah sebagai citizen jurnalisnya lah gitu ibaratnya. Bawaslu pun udah ada hotline, jadi kalau misalnya kira-kira ada yang mau curang atau segala macam itu bisa dilaporkan langsung. Jadi itu yang mau aku bawa, walaupun aku nih mungkin bisa dibilang minoritas lah, caleg minoritas yang betul-betul ingin membawa perubahan itu, karena yang bilang kau nggak akan jadi kalau cara kau seperti ini, kau harus bermain dan segala macam. Itu yang mau aku coba putus. Kalau pada akhirnya masyarakat Landa Dapil 2 khususnya Mandor, Sengat Temila dan Cibangi tidak bisa menerima gagasan itu aku kembalikan lagi ke masyarakat Landa. Tapi setidaknya aku sebagai manusia dan darahku pun masih darah Dayak, aku masih merasa putra-putra Landang, sedangkan aku pernah menawarkan sebuah gagasan baru gitu, sebuah arus perubahan bahwa bisa gitu kalau kita mau semua kita satukan suara gitu. Itu dari aku. Kalau aku sih nggak ingin seperti caleg-caleg lainnya coblos ini, coblos saya, nggak mau aku. Karena kita bisa lihat lah dari pemikiran dan itu kan sebetulnya personal banget ya masalah pilihan. Kalau misalnya kena, ya berarti kena gitu dan akan masuk gitu di hati dan di pikiran bahwa ada perwakilan. Itu sih kalau dari itu. Ada lagi mungkin? Bang, abang hitam. Isu-isu terkini. Info-info yang kamu tahu kayak picture gimana? Yang picture gimana di share yang kamu udah tahu Info. Yang picture masa depan gimana ya? Jalanan harus gimana? Iya itu tadi yang mau aku tekankan, peningkatan SDM itu dari segi pendidikan. Sebenarnya dari sektor itu banyak, bahwa dari sisi misalnya tani juga ya, poktan itu bisa di training sebetulnya. Kita kekurangan sebenarnya orang-orang yang bisa di lapangan. Jadi kebanyakan nanti ditarik ahli-ahli dari Jawa, dari Jakarta untuk mengadakan training. Tapi ketika training itu sebetulnya training itu cuman apa ya, cuman di surface aja gitu, nggak betul-betul diajarkan. Transfer teknologi itu sebetulnya nggak ada, transfer ilmu sebetulnya nggak ada. Hanya KPI aja dari kementerian tertentu, oh kita udah melakukan training di sini. Tapi mungkin yang tadi yang tergabung dalam poktan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya sudah di training, akhirnya ilmunya tidak terserap secara menyeluruh. Itu sih itu dari aku. Dan itu tadi, aku tetap di literasi digital. Kalau mau tahu ya, di Karawang itu di Jawa Barat udah ada testing supir automated vehicle. Jadi truk itu udah ada lagi supir-supirnya. Jadi dia udah sendiri, udah self drive sendiri. Jadi yang aku ingin lakukan sih sebetulnya agar kabupaten Landang itu tidak tertinggal dari, nggak usah jauh-jauh, kabupaten lain dari Kalimantan Barat, dan Kalimantan Barat pun nggak tertinggal dari pulau-pulau lainnya di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Bali. Gimana caranya bisa terus gitu untuk mengoptimalisasi itu. Kalau aku sih lebih ke situ. Dan ayo kita berkolaborasi, karena jangan sampai wakil rakyat hanya wakil rakyat, rakyat hanya rakyat, eksekutif hanya eksekutif, tidak ada kesinambungan. Kalau ingin aku bawa itu kolaborasi partisipatif. Jadi aku ingin mendengar dari kalian apa yang menjadi keluh kesah kalian ke depannya, apa yang kalian takutkan, apa yang kalian cemaskan. Mungkin nggak dapat pacar, nggak dapat istri, ya kan? Belum lah. Jangan takut. Ya. Oh iya. Kalau menurut aku nikmati dulu. Nikmati. Aku menikah baru 1 tahun. Umur aku udah 34. Aku terlalu 35. 35.
lupa. Aku terlalu menikmati hidup, jadi kerjaan gue jalan-jalan. Dan aku di Jakarta, aku tergabung di serikat sindikasi namanya. Jadi itu gabungan pekerja-pekerja digital. Jadi aku ini sebetulnya kan buruh ibu kota, buruh digital. Aku kerja sebutannya buruh digital. Jadi aku kerja untuk perusahaan teknologi, tapi kita masih bekerja untuk orang gitu. Dan aku waktu itu demo Omnibus Law di tahun 2021 aku turun karena aku berimbas di 2020. Pada saat itu aku di PHK. 2020 aku di PHK, masuk 2021 pada saat itu demo, aku ikut turun jalan, aku ikut bakar ban ke gedung DPR. Omnibus Law itu bahaya banget sebetulnya untuk bisa disahkan gitu, karena akan berpihak kepada tenaga-tenaga kerja dari asing. Mereka akan berpihak kepada itu, karena pemutusannya lebih gampang. Karena kalau nggak ada Omnibus Law kan untuk memecat seseorang itu harus ada pesangon, terus harus ada prosesnya segala macam sampai dia bisa dipecat. Dari segi itu, aku pun akhirnya waktu itu ya pesangonnya cuma 1 bulan. Kalau saya kan 3 bulan. Pesangonnya hanya 1 bulan, kita laporkan ke BPJS Tenaga Kerjaan juga. Itu jadi memang harus kritis sebagai orang muda, jangan takut. Ada lagi pertanyaan? Santai aja. Pekerjaan mungkin ada. Oh ya. Selain tadi bang, soal pemerataan pembangunan, soal kan jalan-jalan kan sering rusak di mana. Terus itu anggaran itu berapa per tahunnya untuk pembangunan? Oke. Terus seperti apa pembagiannya gitu? Ini kecamatan misalnya tinggal berapa misalnya, terus kecamatan Melati berapa, Menyuti berapa gitu. Ya pasti ada strateginya gitu. Yes. Sistemnya. Sistemnya. Terima kasih. Jadi kalau yang berhubungan dengan maraga-maraga, sisi-sisi maraga yang besar Jalan Trans Kalimantan, itu udah kewenangan bupati atau gubernur. Dan memang ada anggarannya APBD. Cuman ya kalau dari sisi wakil rakyat, kita hanya perlu memastikan bahwa dana itu betul-betul transparan sampai betul-betul dibangun. Dari sisi misalnya aspalnya bener nggak nih, mungkin 2 bulan lagi rusak. Ada loh yang bermain seperti itu, jalannya sengaja, aspalnya dibikin sengaja asal-asalan, okmiknya sengaja asal-asalan, biar apa? Biar ada proyek lagi akhir tahun. Makanya kalau kalian nanti jalan ke Landak, akhir tahun ini pasti banyak pembangunan, banyak jalan-jalan di aspal. Kenapa? Karena menghabiskan anggaran. Jadi memang ada juga yang berstrategi seperti itu, tapi kalau kita sesuai aturan, itu APBD memang sudah ada untuk pembangunan jalan dari bupati. Itu kewenangan bupati dan gubernur. Kami wakil rakyat hanya mendengarkan ya tadi, kita melakukan reses itu 4 kali setahun. Jadi kalau ada yang mau reses nih di kampung kalian, datangin. Ada nggak yang pernah reses tapi? Ada yang pernah ikut reses nggak? Anggota dewan? Nah, harus. Reses itu ada dananya juga. Reses itu ada dananya juga untuk sebagai anggota dewan. Ya dana yang itu tadi 7M untuk provinsi, 1,5M dan 2M. Nah, untuk jalan-jalan kecil, misalnya jalan usaha tani, jalan-jalan penyambung antara dusun, nah itu bisa ke kami, bisa ke wakil rakyat, karena itu kan nominalnya kecil. Tapi kalau udah yang jalan besar, itu udah kewenangan bupati atau gubernur. Biasanya gubernur kalau udah Trans Kalimantan gitu ya. Dan dari sisi kami hanya mengawasi pengerjaannya itu. Misalnya benar nggak dianggarkannya, dimainin nggak nih budgetnya, tapi kebanyakan yang pasti dimainin gitu. Dan kita wakil rakyat pun nggak punya kewenangan apa-apa sih, selain mungkin ketika kita rapat paripurna bertemu dengan gubernur, kita menyampaikan aja, bupati lah kalau aku, kita menyampaikan bahwa hey, kemarin pembangunan jalan ini kurang rapi, kurang rata, kita hanya menyampaikan karena kita kewenangan kita cukup di situ, tidak bisa lebih. Tapi kalau kita reses, ada rakyat yang mengajukan di dusun Ahe misalnya kan, ini menyambungkan ini kita perlu jalan ini karena
para petani susah untuk dia bisa jalan untuk meningkatkan ekonominya misalnya, ekonomi di dusun tersebut. Nah itu bisa dari aku, ya dari yang tadi 1,5 M dan 2 M, dan itu nggak banyak, dan itu paling hanya bisa teflon, jalan teflon kan semen aja paling, dan belum lagi panjangnya. Tapi setiap tahun tenang aja kita dapat 1 sampai 2 M itu. Jadi taruhlah 2 M 5 tahun, kita dapat 10 M loh kabupatennya. Kita dapat 10 M, jadi misalnya mungkin di tahun pertama aku bangun 250 meter, di tahun kedua aku bisa bangun lagi 250 meter, udah 500 meter jalannya. Nah kalau dari sisi aku mau memastikan kontraktornya betul, bukan kontraktor bodong, pengerjaannya betul-betul memakai bahan-bahan yang tidak dikurang-kurangin, memang sesuai speknya, jadi jalannya nggak gampang rusak. Itu kalau dari sisi aku gitu. Nah banyak kan, ya itu tadi dari sisi itu mengambil untung juga anggota dewan, itu banyak juga aku akuin, karena mereka masih nyari lagi selepetan dari keuntungan dari pembangunan itu, dan tidak sedikit juga yang kontraktornya itu adalah anggota keluarga sendiri. Nah terserah kalian mau menyerapnya bagaimana kan. Kalau aku, nah ada lagi yang memang usulan-usulan dari rakyat itu, aspirasi rakyat itu sebetulnya nanti pasti prosesnya itu akan ke OPD lalu ke Bapeda. Nah dari situ nanti akan ada lelang. Nah kalau lelang itu udah di luar tanggung jawab kami juga. Yang bisa aku pastikan itu sebetulnya dari sisi kalau kementerian yang Perkim Jalan Usaha Tani itu aku bisa memilih kontraktornya. Dan kalau aku sih, dari aku nih, aku inginnya kontraktornya itu dari dusun tersebut, dari desa tersebut, karena dia orang lokal, orang yang paham dengan masalah di desanya. Karena kita nggak pengen misalnya tiba-tiba orang dari luar daerah kontraktor nih kan, oh aku pengen bangun jalan di sini, tapi mereka nggak kenal masyarakatnya dan segala macam. Aku ingin memberdayakan juga gitu orang-orang di desa dan dusunnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ada rasa kebersamaan membangun daerahnya. Jadi nggak cuma oh ini tanggung jawabnya wakil rakyat membangun, aku sebagai rakyat bodo amat. Nah di situ kolaborasi itu tadi tercipta gitu dengan itu. Jadi ada kesinambungan, ada komunikasi antara wakil rakyat dan rakyat yang dipimpinnya. Kalau masalah jalan-jalan itu memang yang besar-besar ya, terutama tadi memang itu ke bupati dan gubernur. Kalau kita ini memang yang kecil-kecil sih, kecuali RI ya, RI itu bisa bangun jembatan. RI itu anggota biasanya 20 M setiap tahun. Makanya waktu itu Krisdayanti pernah membuka di YouTube kan, itu hanya dia seorang yang berani membuka 20 M. Itu anggota biasa, pimpinan mungkin bisa 30-35 M, bayangkan. Untuk satu manusia dapat 35 M setahun ngapain? Ya kan? Tuh, kalau aku turun ke Landak betul-betul ingin mengembalikan lagi sih, membawa yang tadi ilmu yang udah aku dirangkap orang betul-betul keterpanggilan. Jadi aku nggak ada punya hidden agenda yang agenda yang tersembunyi gitu. Terus aku ingin pundi-pundi kekuasaan, nggak ada. Betul-betul ingin mengembalikan lagi ke Landak. Dan momen ini sebetulnya momen yang unik karena aku melihat belum ada gitu. Ada satu sekarang keterwakilan yang satu anak muda dari partai yang sama, ada yang tahu siapa? Dari Senat Temilan, Nasdem. Juna. Ya itu karena dia incumbent sudah bisa ditanya sudah ada pembangunan atau belum ya kan? Menurut Abang gimana? Kalau dari pandangan gue sih Bang, belum ada yang dikerjakan sih. Ya kan? Dia nyalek lagi bro. Itu yang aku dengar. Dan dia mengklaim dan aku ini dibilangnya nggak boleh. Inilah Bawaslu bilang nggak boleh
kampanye harus santuy, sopan dan santun. Cuman kalau kita mau melawan status quo, gimana kita mau sopan dan santun? Karena yang mau kita lawan ini kan berat gitu sebetulnya. Jadi tarik menurut gue. Nah itulah, jadi ya yang dijual kan hanya dia caleg muda gitu, dia terpilih ketika umur 23 tahun. Sekarang dari kita semua lah, kita mau berpikir waras nih ya, kritis gitu. Ada nggak sih dari kita ketika kita umur 23 murni dari diri sendiri, aku ingin nyalek? Nggak ada kan? Nggak ada kepikiran kan? Kalau bukan dari faktor-faktor yang lain, bayangkan ketika ia ada duduk, kalau bukan dari dirinya sendiri, karena menjadi wakil rakyat itu bukan sesuatu yang mudah, butuh ditempa dulu di luar gitu, pengalaman di luar, terserahlah pengalaman itu apa, mungkin itu jadi dirinya yang dia bawa warna unik pada akhirnya di kursi DPRD itu. Dan itu banyak aku dengar di Senat Pemilu, karena jumlah bisa duduk pun ya itu tadi dengan cara-cara yang lama itu udah rusak, bukan dengan cara yang seperti ini kita diskusi, ya kan? Itu yang mau coba aku rubah. Jadi di situ aja udah bisa dilihat diferensiasinya. Dan aku pun udah ke Senat Pemilu begitu. Cuman karena aku nih satu partai, Arjuna itu nomor 2, aku nomor 11. Karena di ibaratnya di Nasdem Landak pun aku dianggap dia sih udah menang gitulah, taruhnya di bawah gitu kan. Tapi aku masih percaya bahwa ada yang mau perubahan itu gitu. Jadi itu yang mau aku pegang. Ada yang mau ini mencela boleh? Di sini nggak ada yang tahu. Santai aja. Gak kayak tercapai. Ada jawaban. Kamu mah kepala juga jawabannya. Ada yang capres seru nggak nih obrolan? Ada obrolan capres nggak? Joget gemoy. Kalau capres belum lagi Iya, kita harus fokus sama politik lokal. Politik lokal itu sebetulnya lebih asik. Karena apa? Karena itu bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, keluarga kita, teman-teman kita yang masih ada di kampung. Capres itu jauh untuk satu gagasan untuk bisa sampai turun ke landak itu mungkin butuh 2-3 tahun akhirnya bisa terrealisasi. Yang misalnya nih Prabowo menjanjikan dana berapa T untuk yang makan siang itu kan, untuk bisa sampai ke kita itu dengan percaya mas, itu 2 tahun dia setelah menjabat, 3 tahun setelah menjabat. Itu tadi potongan-potongan itu, proses birokrasinya yang panjang, sampai ke kita nanti mungkin kualitas makan siangnya nggak tahu lagi kan lauk-lauknya apa, cuma tempe, tahu, sayur, ya kan? Yang dijual itu yang mending kita makan di rumah lebih enak, babon, tempoyak kan, lebih nyaman itu, ikan asin, daun ubi. Sekarang mau dipukul rata semua. Luar sawah. Sedangkan satu desa sama desa yang lain aja mungkin menunya udah berbeda. Menu di Kalimantan Barat sama menu di Papua udah berbeda. Gimana kita mau meratakan itu? Tapi itulah serunya. Inilah sebetulnya proses politik yang asik, yang benar-benar ini dia nih negara Indonesia, demokrasi ya seperti ini gitu. Kita berdiskusi. Jadi nggak ada sekat di antara kita, betul-betul kita ngobrol gitu dan diskusi.